Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ikhwan dan akhwat LDA Syarif FITK. Pagi. Kalau saya tanya apa kabar semuanya, jawabnya kayak tadi yang sinanya ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar teman-teman LDA Syarif FITK? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelumnya kita cek jargon lagi kali ya. Masih ada nggak jargonnya tadi? Masih dong. Kalau saya bilang Syarif Fair Tarbiyah 2025, jawabnya karakter ikhlas ada is our identity. Bisa? Oke, kita coba ya. Syarif Fair Tarbiyah 2025. Tepuk tangan sekali lagi. Iya, nah teman-teman, seminar hari itu sama relevan nih kebetulan dengan misi kita sebagai mahasiswa tarbiyah. Dan karena kampus ini bukan hanya tempat untuk belajar teori, tapi juga wadah untuk membentuk kepemimpinan dan juga akhlak yang mulia dan juga yang mulia betul. Juga kita bisa menjadi pemimpin yang cerdas, berintegritas dan punya rasa tanggung jawab. Nah, melalui pendidikan di kampus, kalau teman-teman tahu, kita ini diajarkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dengan nilai-nilai keislaman. Caranya bagaimana? Dengan meneladani amal-amal Rasulullah. Nah, untuk membedah lebih dalam lagi, alhamdulillah nih, hari ini kita sangat beruntung karena kita kedatangan sosok yang luar biasa. Dan tahu tadi ditampil ya profilnya, Kak siapa namanya? Shirley Anapita, betul sekali. Nah, materi yang akan Kak Shirley bawakan nanti itu bertajuk mendidik calon guru inspiratif dengan pendekatan hati ke hati untuk mencetak pemimpin yang berakhlak mulia. Masya Allah, tabarakallah. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin ya, udah gak sabar nih kita dengerin seminar yang berdaging, yang bermanfaat untuk ikhwan dan akhwat di sini. Langsung saja mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Kak Shirley Anapita. Jadi gimana nih? Saya sehat, alhamdulillah. Iya. Bentar. Alhamdulillah kalau yang Dari jam? hari ini. Sebelumnya Kak, aku izin perkenalkan diri Kakak secara Gantian singkat bentar, Kak, sebagai sebagai pengetahuan ini. Nih teman-teman, yang di depan di sampingku ini namanya Kak Shirley Anapita ya. Dan beliau ini dikenal sebagai seorang aktivis muda, public speaker, dan influencer. Nah, Kak Shirley ini konsisten teman-teman dalam menyuarakan isu-isu pendidikan, kepemimpinan, dan juga pemberdayaan generasi muda. Beliau juga sering diundang dalam forum seperti ini, betul Kak? Betul sekali, alhamdulillah. Dengan gaya bicara Kak Shirley yang lugas dan menyentuh, beliau selalu menekankan integrasi antara keislaman, kebangsaan, serta moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja. Oh ya, sebelum masuk ke sesi materi, aku ada pertanyaan berhubungan nih Kak. Dalam pandangan Kakak, kira-kira kenapa nih Kak penting bagi calon guru untuk mendidik dengan pendekatan hati ke hati ya? Mungkin bisa Kakak bantu jawab dan waktu saya persilakan. Dan pertanyaan pembuka udah nggak benar ya. Terima kasih Kak Emma, saya izin menyampaikan sesuatu dulu. Assalamualaikum
bagi jadi antara belum sama sakit saya lihat nggak apa-apa. Kadang-kadang itu harus memanipulasi keadaan. Kayak itu saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin wabillahi ta'ala wabillahi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Senang sekali Kak Kayla dan teman-teman sedikit saya hadir dalam rangkaian kegiatan Fakultas Ilmu dan Keguruan. Kayaknya beberapa minggu yang lalu ya. Saya hari kemarin saya dulu ya. Sebenarnya adalah mahasiswa dari Fakultas kita semua apa dari berarti belakang ilmunya berbeda ya. Nanti kita diskusi tentang tema yang tadi disampaikan. Kita di awal disampaikan salam pendidikan pada Abdullah dan pelaksana tadi sudah menyampaikan sambutan juga kepada seluruh peserta akademik yang berada di teman kita. Atas kekurangan saya mohon izin sekali tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat sekali pada besar kami ingin tak sebutkan gelar dan nama secara lengkap. Dengan di sini ada orang tua kami tentu dengan buahnya, guru-guru dan calon guru tentu dengan ilmunya, kepada ustazah atau calon ustazah. Saya yakin siapa yang di sini anak kita ada guru-guru kita ini tentu dengan berkah Allah dan berkah Allahnya. Senior-senior kita tentu dengan pengalamannya, tapi yang jelas kita semua yang masih punya jiwa muda ini tentu dengan semangatnya. Oke, terakhir saya jelaskan ya. Kasih semangat ya teman-teman. Ini tadi lewat privilege materi pertama nanti kalau dibawa tentu ya oleh beliau Kak Tentu itu kayaknya wah siap kan sudah teman-teman. Jadi semoga bisa membuka rangkaian ini dengan baik dan saya disclaimer dua kali teman-teman. Sebelum kurang lebih 30 menit mungkin saya memantik diskusi. Disclaimer ini yang pertama saya dapat amanah untuk memantik diskusi kita tentang tema yang menurut saya berat ya. Kenapa berat? Hasilnya akan kita diskusikan karena kalau zaman sekarang 2025 industri digital di cara belajar kita semua bisa belajar dari mana aja, benar nggak? Podcast dari YouTube, dari audio dari teman-teman mau nanya apa aja sekarang di semua klik ya aku udah bisa jawab secepat itu. Artinya apakah podcastnya yang terjadi atau teman-teman yang akan belajarnya dari luar kedua dan ketiga memandang ya udah kita di kampus yang penting belajar dari kampus ini kita menyelesaikan tugas sekolah jangan-jangan kita kehilangan ruh dari pendidikan itu sendiri sehingga mendapat kesempatan untuk memanfaatkan diskusi di sini bukan karena itu lebih teman-teman agar ini changes banyak hal yang berubah dalam 5 tahun belakangan ini dan justru ini adalah teman-teman karena ini adalah teman-teman saya lihat banget kan nanti bakal ada saya kayak gitu deh yang kita hadapi di lapangan dan kita nggak silakan teman-teman sampaikan kalau bentuknya sanggahan saya terima kalau selama ada data logika dan teman-teman bisa punya argumentasi yang jelas ayo kita berdiskusi teman-teman karena ini bukan kamu saya anggap sebagai diskusi akademik dan dalam konteks diskusi akademik yang kedua disclaimer saya dari semua right and wrong answer gak ada jawaban salah dan benar selama jawaban itu punya latar belakang mungkin di sini ada latar belakang psikologi kak dalam ilmu psikologi gak gitu seorang anak itu dibentuk mindsetnya bukan di SMP SMA kak misalnya justru di rumah terpakai mau nggak silakan disampaikan atau dalam latar belakang politik kak kita buruh udah berusaha sedemikian rupa tapi kenapa kesejahteraan buruh itu nggak diberikan silakan dengan cara sosial politik lewat hukum misalnya silahkan lewat budaya kak belajar atau berada di Papua dengan ada di Jawa atau di Aceh atau di Sulawesi ini ada norma sosial yang tidak tertulis yang mau gak mau harus kita ikuti beda antara mereka yang usia 14-15 tahun SMP di Jawa dengan sebut langsanya di ujung timur Indonesia
proses perkembangan itu beda, ada norma sosial yang tidak tertulis yang saya dengan senang hati akan membuka apa yang saya tahu. Mungkin masih banyak kurangnya berdiskusi. Jadi dalam hal ini harapannya adalah dengan mungkin beberapa menit ke depan ini bisa memantik diskusi kita. Dan saya tutup sebenarnya dengan yang penting itu bukan hari ini ya teman. Hari ini mungkin ada sampai sore ya kata ya, akan ada aku nanti atau pertemuan kita 1 jam. Yang pentingnya bukan 60 menit pertemuan kita ini. Yang pentingnya adalah selesai kegiatan ini, kegiatan kita hari ini, keluar dari ruangan ini, kemudian kita isoma. So what's next? Selanjutnya apa nih? Hal konkret apa yang kita lakukan ke diri kita? Mungkin latar-latarnya saya ada cerita, mungkin ada yang saya lupa bertanya, yang ada di sini latar-latarnya bagaimana apalagi hukum, sosial, politik, komunikasi kan beda-beda. Dan boleh jadi sekarang kita belajar ilmu alam, jangan percayalah nggak ada kepastian apapun nanti ke depan kita akan berkarya dan berkarya dalam bidang itu. Sehingga nanti poin terakhir yang ada di slide diincar. Mari kita pastikan kita adalah manusia yang siap dengan segala perubahan. Karena salah satu pertanyaan yang saya diambil 10 tahun yang lalu adalah ketika menjawab, kamu itu siapa 10 tahun ke depan? Saya menjawabnya dengan profesi kata. Dan profesi berubah. Kebayangkan tahun 2035 dengan bayinya AI yang hari ini ada di dalam kita, 10 tahun ke depan akan berkembang sedemikian rupa. Guru dengan skill macam apa yang dibutuhkan 2035 nanti atau 2045. Karena kalau bagian itu nggak kita ajar, nggak kita adaptasikan dengan kebutuhan nanti, maka cepat atau lambat kita akan mendapatkan teknologi, kemudian kita mendapatkan teknologi. Dan saya tutup sekaligus buka tema ini, bicara tentang pendidikan otomatis kita bicara tentang guru. Ada satu pergeseran yang belakangan saya lihat. Saya adalah tenaga pendidik juga Pak. Saya dosen di salah satu universitas di Jakarta. Pergeseran ini adalah terjadi pada mereka yang bergerak di bidang pendidikan, berubah dari mendidik menjadi mengajar. Betul nggak? Ini teman-teman yang mungkin sudah pernah mengajar SMP, SMA, atau mungkin bimbel, atau mungkin hari ini juga jadi asdos, misalnya kakak-kakak panitia, pasti paham bahwa ruh atau DNA dari pendidikan awalnya dari leher ke atas. Mindset, ada pencerahan dari critical thinking termasuk di dalamnya. 14 abad yang lalu bahkan lebih teman-teman. Perbaikan leher ke atas itu sudah dilakukan dari orang-orang sebelumnya. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan inti seperti Tuhan itu ada di mana? Itu kan melatih leher ke atas, benar nggak? Kalau memang Tuhan itu adalah matahari, kenapa dia nggak ada ketika malam? Misalnya gitu ya, atau kita nggak bisa melihatnya ketika malam. Pertanyaan ini ternyata adalah pertanyaan yang memantik leher ke atas kita. Sehingga jadi make sense ketika bicara pendidikan itu justru adalah kita semua dilatih untuk mempertanyakan apa yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah bicara pendidikan kita bicara tentang kuncinya adalah karakter. Kalau kita tahu bahwa ini misalnya pokoknya kita merasa di bidang A, B, dan C misalnya, pertanyaannya adalah dia akan berakhir pada karakter ya. Kalau ternyata tidak holder, jangan-jangan dalam proses kita berpendidikan ini ada bagian yang miss atau alpha. Kenapa demikian? Karena yang kita bahas, mungkin saya nggak tahu ini kelihatan semudah atau enggak. Kan kalau enggak nanti slide-nya boleh diambil aja kalau teman-teman. Ini ada sama kakak-kakak panitianya. Nanti kalau misalnya kayaknya tadi rasanya ngomongnya di slide 10 itu ada data dari mana gitu, nggak sempat kecatat, ambil aja slide-nya. Mau teman-teman pakai lagi silakan. Kita coba tutup slide dari yang 10 sampai 15 pakai aja. Karena pada akhirnya bukan tentang slide-nya, tapi seberapa paham dan itu milik apa enggak dengan latar-latar keilmuan yang nantinya. Oke, ini jadi cuma pemandu aja. Kalaupun semua slide-nya nggak terbahas, teman-teman boleh bawa nanti slide-nya. Jadi ini hanya pemandu aja. Nah, karena kita mengawali tadi dengan saya sambil ikut bapak ya teman-teman ya. Soalnya tadi kalau saya sambil jalan, saya kasih teman-teman yang mengulaskan. Nah, saya mulai dengan satu pertanyaan pemantik deh. Menurut teman-teman masih relevan nggak sih hari ini kita berada di pendidikan tinggi? Kalau ternyata dari pendidikan tinggi ternyata
lebih dari 30%-nya hari ini masih menganggur. Mungkin sambil kakak-kakaknya boleh miliknya mungkin ada yang mau coba kalau kasih pandangannya. Masih relevan nggak sih hari ini kita berada di pendidikan ini? Kalau ternyata dari kita pelajari kan bisa kita dapat dari mana? Ini nggak saya coba kayak yang cowok ada yang mau ngasih pandangan? Kuliah itu penting tidak sih? Ada apa sebenarnya? Ya. Kameranya bagus di sana Boleh dikenalkan dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsha Galiana dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya ingin memberi jawaban dari pandangan tersebut. Kalau menurut saya perkuliahan ini penting dan sangat penting. Kenapa? Karena di perkuliahan itu bukan hanya tentang ilmu, bukan hanya tentang pengetahuan, tapi bagaimana karakter kita terbentuk. Karena bisa kita lihat di kehidupan nyata, orang yang kuliah dan yang tidak kuliah memiliki pandangan yang berbeda dan pribadi yang berbeda. Biasanya kalau misalkan orang yang kuliah, dia pasti akan menerima pendapat-pendapat orang lain dan dia nggak bakal menang sendiri gitu. Karena ya mereka diajarkan untuk berpandangan terbuka dan tidak memaksa satu pandangan. Sedangkan orang-orang yang memiliki pendidikan yang kurang, dia benar-benar lebih ke egois dan ingin berpendapat orang lain seperti itu Kak. Terima kasih. Baik, boleh kita cari siapa? Tadi akan melihat kenapa boleh Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Nazimi dari Fakultas Bahasa Syariah semester 1. Sebelum saya yang pertama, pendapat saya apakah perguruan ini masih relevan dalam sekarang ini kita bisa belajar dimanapun. Menurut saya sangat relevan, cukup relevan bagi pendidikan yang khusus. Dan saya ingin menyampaikan sebuah pendapat dari Pak Anies Baswedan. Beliau menyampaikan kepada suatu ketika beliau mengatakan apakah dosen, apakah guru suatu hari di masa depan akan digantikan oleh AI. Maka semuanya terdiam saat itu. Lalu beliau mengulang pertanyaannya. Yang beliau ulang pertanyaannya, kalau saya ukur saya begini gimana jawabnya? Apakah dosen seperti apakah yang dapat diganti oleh AI? Atau guru seperti apakah yang dapat diganti oleh AI? Dan sebenarnya terbayang, oh dosen yang bagaimana yang diganti oleh AI? Oh guru yang bagaimana yang diganti oleh AI? Maka kedepannya bagi kita dosen bukan khawatir dengan AI, khawatir dengan teknologi, tapi bagaimana kita memanfaatkannya dan bagaimana di bulan ini kita bisa menjadi orang yang melihat kesempitan sebuah kesempitan menjadi sebuah kesempatan yang masa depan. Mungkin sekian. Baik, boleh mengatakan mengenalkan karena berarti selama di universitas kita belajar skill yang dibutuhkan sesuai dengan profesi masing-masing gitu ya. Oke, baik. Apa yang begitu saya tidak berdiri ya tidak. Menarik teman-teman, dua jawaban kalau kita bahas. Saya coba sambil berdiri agar bisa lebih enak melihat hasilnya. Saya setuju. Ini yang kedua jawaban kita teman-teman. Minimal sampai hari ini, sekalipun di luar sana itu banyak anggapan dan jadi paham juga kenapa
kuliah itu nggak relevan, sudut pandang mereka juga bisa dipertanggungjawabkan mungkin di bidang mereka. Tapi poinnya adalah kenapa kuliah itu masih relevan? Karena yang dibentuk bukanlah kita di atas bukti. Jadi kalau lulus sekarang mungkin ada yang mau mempercepat jadi 3,5 tahun, atau mungkin di sini ada yang harus bekerja, jadi kayak kadang-kadang harus sedikit ambil cuti mungkin jadi 5 tahun lulus kuliahnya. Dan itu adalah, tapi yang jelas kalau lulus dari universitas yang kita harapkan adalah hanya sekedar selembar kertas dengan hitam di atas putih. Teman-teman itu sekarang juga sudah bisa diberikan. Apalagi kalau lebih jauh dengan hitam di atas putih itu kita akan bisa misalnya melakukan A, B, dan C all the way. Yang menjelaskan dari lahir ke atas tadi manusia kita dalam menikahi pendidikan itu mulai bergeser. Dan kalau itu kita melihatnya mungkin ya masih relevan gak ya? Tapi mempertanyakan diri saya sendiri. Tapi kalau jawabannya adalah seperti dua kawan kita tadi, karena ini bukan hanya tentang ilmu, dan ini adalah tentang skill set yang boleh jadi didapatnya adalah di luar kelas. Maka jangan mau proses belajar kita hanya terbatas dari di kelas, satu kelas, selesai tugas. Yang penting kelihatan sama dosen dari ruang alma mater kita dari hari kita pertama menjadi mahasiswa sampai kita lulus ternyata masih bersih misalnya tanpa bermaksud apa-apa. Maka bagi saya kita menghilangkan esensi dari pendidikan di tahun itu. Karena tujuan akhirnya adalah menstrukturkan cara kita berpikir mengenai masalah. Dan ketika tadi bilang we are finish changing dan we are finish, saat kita manusia berhenti berubah, karena kata orang tua kita perubahan itu adalah kepastian. Maka saat kita berhenti berubah, masuk dalam maknai pendidikan dan bagaimana cara kita beradaptasi, maka jangan-jangan kita udah selesai. Jangan-jangan kita udah akan segera digantikan dan tergantikan. Maka dari situ saya sangat memahami bahwa teknologi yang hari ini menjadi bagian dari kehidupan kita mau nggak mau adalah senjata. Dan bukan tentang senjatanya teman-teman, industri 5.0 it's about the man behind the gun. Bukan tentang senjatanya, tapi siapa di balik senjata itu. Pistolnya kita akan untuk membunuh atau membantu. Teknologinya kita pakai untuk manfaat atau mudarat. Kira-kira alat atau tools yang bebas nilai yang ada di tangan kita, apapun mau platform apapun, jenis teknologi manapun, kira-kira mendekatkan kita menuju cahaya atau justru memperlambat kita menuju goals kita karena tsunami informasi yang tiap hari, tiap jam, tiap detik nyaris masuk ke pikiran kita, dan itu nyaris kita bawa kemana-mana. Akhirnya saya mengembalikan kepada poin awal untuk pendidikan kayak ke atas dan ujungnya adalah karakter. Kalau hilang DNA pendidikan ini, maka sebenarnya posisi guru sudah tidak sama lagi dengan yang seharusnya. Karena bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Dan ketika berbicara tentang mendidik, ini nanti karena adalah pertama data, kita cepat saja. Poin dari slide ini adalah lebih dari setengah penduduk Indonesia itu sekarang diisi oleh anak muda. Saya dikaitkan dulu dengan kondisi sekarang di Indonesia maupun di negara-negara lain ya teman-teman. Jadi tidak konteksnya bukan hanya tentang guru, bukan tentang pendidikan. Saya percaya bahwa itu salah satu pintu gerbang pertama proses kita untuk naik level. Karena ketika Jepang luluh lantak di Hiroshima dan Nagasaki saat itu luluh lantak, profesi pertama yang dicari oleh Kaisar Jepang, teman-teman ingat nggak? Ya. Guru. Kira-kira kenapa kok guru sih? Kenapa nggak latar belakang militer misalnya? Kenapa nggak ahli teknologi misalnya? Ada nggak yang mau kasih pandangan? Boleh dibantu panitia? Ada yang angkat tangan? Kenapa yang paling pertama dikejar adalah guru? Kenapa yang dicari itu guru? Karena guru adalah seseorang yang menciptakan generasi-generasi muda yang bisa membangun kembali Jepang pada saat itu. Kalau misalkan yang dicari hanya tentang militer, maka negara Jepang pasti tidak akan maju seperti sekarang. Karena pada saat itu Jepang sangat kesulitan dalam segi penduduk, segi ekonomi dan lain sebagainya. Dan guru merupakan menjadi potensi paling kuat di negara, karena dengan adanya guru akan menciptakan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar untuk bisa membangun negara tersebut kembali. Oke.
yaitu impact dan ini. Dia pernah bilang teman-teman, ada dua hal pada manusia yang tidak ada takut pribadi. Pertama ini, yang kedua adalah ini, hati itu berempati. Yang tadi sebagai highlight oleh beberapa kita. Karena kalau hanya menciptakan manusia cerdas, hari ini kan juga udah hal yang kayak kan? Selama promnya bagus, teman-teman mau tanya apa aja, kecepatan AI menjawab itu jauh lebih cepat. Mau pakai AI apa aja silakan. Daripada kita menjawab, benar nggak? Sekalipun kita udah baca bukunya, saya pun jurnalnya udah kita baca berkali-kali, tapi kemampuan dia untuk gather the information itu jauh lebih cepat dibandingkan kita manusia. Untuk nge-recall di memori, oh iya ya, buku ini pernah kita baca masa-masa SMA, tapi dulu poinnya apa ya? Kecepatan dia untuk merecall memori itu jauh lebih cepat kalau hanya menciptakan manusia pintar. Tapi manusia yang berempati, merasakan apa yang orang lain rasa, menaruh kakinya di sepatu orang, bisa sih ucapan dia nyakitin hati mereka. Tapi enak gak ya kalau jadi mereka? Bisa sih. Hari ini kita misalnya teman-teman sebagai mahasiswa, bisa sih mahasiswa ini ngambil zona yang zona yang enak ini bagi kita. Tapi impactnya gimana ya? Dengan mungkin tanggung jawab moral di kalangan teman-teman. Karena saat bicara mahasiswa, teman-teman sering masuk ke sini di balik hanya harapan teman-teman itu bukan hanya harapan orang tua yang ada di sana. Harapan rakyat Indonesia ada di sana juga. Dari sekian banyak orang, saya bilang anak muda yang lebih spesifik, yang pengen banget ada di bangku kuliah hari ini, teman-teman yang dapat privilege untuk menjadi mahasiswa. Dan ketika sudah jadi mahasiswa, ternyata ada tanggung jawab sosial dan moral yang ada di balik alamat teman-teman. Tapi saya tidak masuk ke sana ya, karena nanti mungkin formnya beda. Saya ingin fokus ke tema kita dulu. Dan ketika bicara empati teman-teman, maka ternyata empati ini akan menyesuaikan di mana kita berada. Benar ya? Teman-teman bisa tanya ke teman-teman cari jawabannya, boleh di buku, boleh dimanapun, bahkan tanya ke AI. Kira-kira solusi atau silakan. Kalaupun bikinin 3.000 kata esai sumbernya minimal dari 20 jurnal pada Index Scopus bisa. Jangan 20 dan 30. Atau kita dapat studi kasus begini, kalaupun bikinin silakan promptnya sebagus apapun, dia bisa dengan cepat menjawab. Pertanyaannya, itu bakal bisa diimplementasikan dengan baik nggak tanpa manusia yang punya empati, karakter, moral, atau kompas etis dalam hidupnya? Belum tentu teman-teman. Solusi yang cocok di Jawa belum tentu cocok dilakukan di Papua. Udah keluar nih problem solvingnya, cocok dilakukan di Sulawesi, belum tentu cocok dilakukan di Sumatera. Udah keluar nih guru seperti apa yang dibutuhkan kalau di ujung barat Indonesia Aceh, cocok nggak tuh dipakai juga misalnya solusi itu ketika teman-teman ditempatkan di salah satu kabupaten di silakan sebut mana misalnya di Bali misalnya. Itu nggak cocok teman-teman. Butuh personal experience, butuh social experience yang kita merasakan langsung. Oh ternyata begitu ya jadi mereka. Mungkin sekarang kita bicara 2025, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Rafa, bahwa the youth of today, kita yang hari ini mahasiswa, mungkin ada semester 1, saya mau bertanya tadi hadir di sini semester berapa? Grade semester 3, 5, 7. Tapi bukankah 10 tahun ke depan, teman-teman yang akan ada di anggota legislatif, teman-teman yang akan jadi kepala sekolah, mungkin teman-teman yang akan ada di Kementerian Pendidikan, mungkin teman-teman yang menjadi tenaga ahli di kementerian-kementerian nanti. 20 tahun ke depan 2045 dalam hal ini saya ingin sampaikan, boleh jadi teman-teman adalah pemain utamanya. Karena kembali saya dipercepat saat ini setengah dari penduduk Indonesia ini adalah anak muda. Semua matriks negara maju, indikator negara maju itu sudah dimiliki oleh Indonesia. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang kita belum maju teman-teman? Matriks Indonesia negara maju itu apa aja? Pertama sumber daya alam. Kayaknya kalau bicara sumber daya alam, kita semua udah sama-sama paham bahwa sumber daya alam Indonesia melimpah ruah dan kira-kira apa kurangnya coba? Mau yang di atas tanah, mau yang di bawah tanah, mau yang di dalam laut. Dalam hal ini, Indonesia punya apa? Ketika Singapura itu nggak punya sumber daya alam, tapi bisa menghasilkan dalam hal ini kualitas manusia dan walaupun poin keduanya nanti pertumbuhan ekonomi seperti itu dan kita duluan merdeka, maka pertanyaannya jangan-jangan bukan tentang sumber daya alam, tapi pengelolaan
manusianya. Ketika di Eropa, di Jepang tadi kalian udah bilang, justru mencari manusia-manusia produktif dan pemerintah memberikan insentif kepada mereka yang mau hamil. Di Indonesia, setengah penduduknya adalah anak muda. Jadi semua mata hari ini menuju Asia Pasifik dan Indonesia dianggap seksi sekali. Kita lanjut, matrix ketiga adalah secara geopolitik. Waduh, teman-teman, ini menarik sekali. Nanti saya percepat, geopolitik Indonesia ini sedang dipantau sekali. Bukan hanya dalam tadi, bukan hanya ASEAN, tapi dunia. Yang keempat, bicara geografis, kayaknya kita dari SD juga udah belajar Indonesia kalau sangat strategis di antara dua benua, benar ya? Itu nggak usah dibahas lagi, secara geografis kita sangat strategis. Apa lagi? Kira-kira kenapa kita berbeda dengan negara maju? Kenapa? Manusia. Kualitas manusia. Kualitas manusia kita disepakati sampaikan. Yang kalau bicara kualitas manusia, maka minimal kita bicara tentang leher ke atas dan karakternya. Dalam konteks bernegara ya, karena bicara bernegara teman-teman itu kalau ada piramida seperti ini, yang paling atas itu adalah pertumbuhan ekonomi, yang di bawahnya adalah sistem hukum. Kalau 10 tahun yang lalu di era presiden sebelumnya saya masuk ke sini sedikit, kita sangat genjot tentang ekonomi, infrastruktur dibangun sedemikian rupa. Tapi ternyata tanpa sistem hukum yang kuat, yang terjadi adalah mega korupsi yang belakangan akhirnya terbuka. Tanpa sistem hukum yang kuat, kalau masalah sistem hukum, tadi tidak terlalu panjang, teman-teman pasti lebih paham membaca berita, ini tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Yang sudah terbukti kasat mata bahkan data menunjukkan tidak mengambil sepeser pun aja bisa kena. Apalagi kita manusia yang rakyat dalam hal ini pelindung hukum kita ya kan gitu jadinya. Artinya sistem hukum kita hari ini masih sangat kokoh. Maka basis kita semua hari ini yang paling bawah dan dasar adalah moral dan etis. Kalau bagian ini juga gagal, dan bicara moral etis kita bicara tentang pendidikan dari dulu ya teman-teman. Makanya kenapa pendidikan dari dulu itu menjadi yang paling pertama dicari saat kita lulus mana? Karena nggak usah ngomong ekonomi, kalau moral dan etisnya hancur, yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi yang kencang, tapi yang berputar ekonominya di situ-situ aja. 10% kekayaannya dari 10% manusia di Indonesia misalnya, ternyata kekayaannya ini menguasai, sebutlah misalnya sumber daya alam, mayoritas sumber daya alam di Indonesia. Atau ketika sistem hukumnya kokoh, moral etiknya juga kokoh, maka yang terjadi adalah hukum dijadikan senjata untuk terus melindungi mereka yang bersalah. Misalnya ya, secara mata hukum. Tapi saya nggak masuk ke sana, maka hal ini yang menjadi critical question kita semua adalah kalau moral dan etik kita manusia-manusia Indonesia yang data menunjukkan, ini mohon maaf datanya kayak lama banget 2020 harusnya udah diambil sama tim saya, harusnya dari 2024. Per tahun lalu kita di 275 jutaan penduduk, tahun ini harusnya sudah naik lagi. Gen Z-nya harusnya sudah di atas 30%. Tahun ini tahun terakhir kelahiran generasi Alpha, tahun depan sudah generasi Beta. Jadi kalau hari ini teman-teman ada yang bisa 3-5, bersiaplah 5-6 tahun ke depan yang akan hadir di kampus ini adalah generasi Alpha yang cara berpikir dan kemampuan penguasaan teknologinya itu 3-4 kali lipat dibanding teman-teman. Artinya ada perubahan karakter yang terjadi. Tapi saya itu cepat. Maka hari ini kita berhadapan dengan satu tantangan besar. Kira-kira kita terus-terusan jadi ombaknya, atau kita yang menjadikan ombaknya. Yang basisnya sekarang adalah moral dan etik. Tanpa moral dan etik, silakan mau bicara tentang kita berbeda di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan lain-lain, maka semua itu akan dijadikan alat untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok, bukan tentang kepentingan kita bersama atau karakter generasi. Kalau karakter generasi itu udah jelas bicara tentang kebermanfaatan manusia atau orang banyak. Nah, sebelum terlalu jauh, maka bicara tentang hari ini kita semua hadir di sini. Katakanlah semester berapa teman-teman? 3. Ada yang 5. Yang 1 ada nggak? Ada juga. Berarti 1, 3, 5. Yang 7 ada nggak? Oh ada juga. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman ke kakak-kakak.
dan biasanya tantangannya lebih besar. Dan mau hadir di sini saya pikir adalah sebuah apresiasi bagi kita semua ya. Nanti kalau misalnya dalam diskusi ada sudut pandang yang berbeda saya akan sampaikan. Tapi saya kembali ke poin, maka bicara tentang kita yang menjadi mayoritas di Indonesia hari ini. Kita bicara tentang 3 hal yang saya dipercepat ya, karakternya jelas beda-beda. Pertama bicara tentang juga otomatis kita bicara tentang cara berpikir dan pilihan-pilihan kita. Secara umur kita mungkin boleh muda, tapi ketika melihat cara kita berpikir dan pilihan-pilihan sikap, kita bisa sama-sama melihat ini muda formalitas atau memang punya jiwa muda. Karena kita akan keluar sebuah keputusasaan kita akan muda sebenarnya keyakinan kita. Mungkin sesekali kita kalah, mungkin sesekali hasil tidak sesuai ekspektasi, mungkin sesekali ya kita malas wajar namanya manusia. Tapi bukankah itu adalah sesuatu yang justru harus kita lawan teman-teman? Saat kita justru dikendalikan oleh mood, perasaan dan lain-lain, maka justru di situ titik di mana jangan-jangan kita nggak pernah berjuang dalam hidup kita, ikut aja terus bagaimana lingkungan membentuk kita. Kenapa sering highlight lingkungan membentuk kita? Lingkungan hari ini ya kita lingkungan real kayak gini dan lingkungan online. Dan percayalah viralitas FYP hari ini dibentuk. Dan ada satu logical fallacy. Saya belum main sosial media. Bisa dibilang ya baru mungkin ada yang lebih awal dari saya ini yang hadir di sini. Tapi saya baru mulai dengan sosial media ini ya 5 tahun maksimal 6 tahun saat saya kembali pulang ke Indonesia. Yang saya akhirnya dapatkan di sosial media itu ada satu logical fallacy yang terjadi. Dirawat tanpa kita sadari kita mengonfirmasi logical fallacy itu sebagai sebuah realitas. Boleh setuju boleh enggak ya, tapi sampai sekarang saya masih melihat itu fakta. Pertama, logical fallacy yang saya highlight adalah benar salah di sosial media itu tergantung dari siapa yang mengatakan, bukan apa yang dikatakan. Benar nggak? Yang dikatakan itu benar, tapi dia bukan siapa-siapa atau belum FYP, tapi dia siapa? Emang followernya berapa? Subscribernya berapa? Teman-teman, kalau benar salah ditentukan dari siapa yang mengatakan, bukan apa yang dikatakan. Kita mau bilang masuk bulan itu pahit. Saya lihat influencer, suruh dia ngomong itu 3 kali sehari. Kalau dalam neuroscience butuh waktu minimal 21 hari, ya apa 30 hari itu terus diulang-ulang. Maka hari ke-31 kita rasa bulan, oh ada paling-palingnya ya. Karena masuk ke mindset dari alam bawah sadar kita. Dan ketika bagian situnya yang bisa dibeli, itu akhirnya sekali orang benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Dan saya membayangkan 10 tahun atau 20 tahun lagi kayak gitu yang terjadi, maka realitas yang terjadi dalam diri kita sehari-hari itu sangat bisa diciptakan dari situ. Karena mindsetnya dipilih oleh sesuatu yang akhirnya direkayasa. Dari rekayasa sosial kalau bahasa teman-teman yang senang dalam dunia ini. Karena nanti di salah satu slide akhirnya kita sadar kalau bicara pendidikan soal mindset, maka bukankah ini yang disebutkan oleh Margaret Thatcher yang kurang lebih menyebutkan what's your plan, pendidikan your words, what's your words, pendidikan your actions, what's your actions, pendidikan your habits, what's your habits, pendidikan your gratitude, what's your gratitude, pendidikan your destiny. In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Dia akan kita menjadi ucapan, jadi kata-kata, jadi apa yang kita diskusikan sehari-hari, baik offline maupun online. Kalau dulu mungkin 20 tahun yang lalu di era orang tua kita ya offline aja. Tapi hari ini, mari kita lihat ini sebagai realitas. Online adalah, ya mungkin sosial media salah satunya, tapi ternyata satu orang bisa punya begitu banyak akun, satu isu ternyata sedemikian banyak bukti yang itu dikendalikan oleh ketika kita manusia menghilangkan 2 poin penting yang dirahasiakan dan disampaikan, maka justru bahkan isu yang beredar sekarang pun pendapat dan cara berpikir kita pun tanpa critical thinking jangan-jangan juga dikendalikan isunya oleh dalam tanda kita harus bilang apa. Saya awalnya nggak pernah tahu ada dunia kayak begini teman-teman, tapi ketika masuk dan senior-senior menunjukkan data, wah bahaya sekali ketika kita melupakan 2 poin penting tadi. Yang nanti kita lanjut terus dengan
dua poin penting itu apa yang bisa kita lakukan? Jadi lanjut, mungkin apa yang kita ucapkan, apa yang kita obrolin, baik online maupun offline. Kalau saya lagi FYP di algoritma teman-teman tentang apa? Tentang apa? Saya bisa betul apa ya kakaknya? Tentang pemerintah luas banget ya. Tentang pemerintah tentang apa? Tentang IHSG lagi nanya. Oh, ini ngikutin saham berarti. Ada yang senang dari dunia saham. IHSG lagi naik ya, berarti mantap. Ada lagi yang lagi viral FYP sekarang tentang apa teman-teman? Apa? Investasi. Oh, di sini juga tentang saham. Ini anak-anaknya pada lagi sana-sana lagi ya. Ini fakultas apa deh? Ada lagi selain saham? Komunikasi politik. Oh, ini harusnya 17 sampai 8. 17 sampai 8. Pertamina. Siapa ini? Oke. Ada yang bilang Pertamina. Pertamina ini apa kan? Itu apa namanya, bensin yang dari Vivo sama Shell itu ditahan dan mereka harus beli ke Pertamina. Oke. Berarti kalau kita ikut ya, ikut beritanya. Ada lagi mungkin kakak yang di belakang tadi sambil belakang sudah ya. Lagi kita sama apa? Udah Pertamina. Tentang itu sudah kamu lihat. Dari BPJS gimana? Contoh mahasiswa dari bawah. Tapi instansi yang oke. Ini salah satunya. Tapi masih banyak. Dari orang yang ingin nasionalisme di Indonesia. Siap. Dulu ada ceritanya ya. Siap kan? Kalau dulu Pak dia pakai bajunya, kalau bajunya apa? KPK yang korupsi dan itu saya pikir membongkar satu sistem ini. Yang ini mulai diperlukan apa? Jurnal militer. Kenapa ada jurnal militer? Karena Prabowo itu ingin membuat kita yang berbasis jadi Kakak, skemnya bukan itu. Oke. korupsi dana haji. Kalau dari Pak Prabowo di Syarpol itu yang atas dari bersahapan terus juga peraturan MBG benar ya. Dan tahun PDB Maklumat Sina 142.000 menerima 12 absen dan 10 negara itu menolak Palestina. Tepuk tangan bagi Indonesia. Saya telah mengikuti Palestina baik nasional maupun global. Ini semua sedang berupaya dengan kapasitasnya masing-masing teman-teman. Nanti di akhir bulan kita akan ada Indonesia untuk pertama kalinya mengirimkan pesan Pak Presiden yang akan hadir. 10 negara menolak. Tapi akan selalu terbentur dengan hak veto. Dan hak veto itu kita sama-sama tahu siapa yang pegang di PBB. Tapi sebelum terlalu jauh, saya sepakat bahwa itu isu NPP dan harus terus kita NPP kan tentang Palestina. Bukan
7A jabatan kita anggap sebagai dana transportasi apa yang hari ini sedang FYP di algoritma kita di Indonesia minimal. Dan ternyata teman-teman, FYP yang tadi itu mau gak mau keluar sebagai action. Seneng banget hadir di sini yang FYP kayak teman-teman tadi sampaikan. Karena minggu lalu saya hadir di sebuah, dalam hal ini saya izin gak sebut kabupatennya ya, tapi itu di wilayah, ya saya sebut provinsinya, di salah satu wilayah di Sulawesi, di salah satu kabupatennya yang muncul ternyata ada mutilasi. Oh iya juga. Oke, itu iya juga, tapi ternyata setengah dari jawabannya adalah mutilasi tentang nggak kurang lebih 1.000 kurang lebih. Make sense bagi saya kenapa anak usia 14 tahun berani melakukan tindakan asusila dengan kawannya direkam terus disebarluaskan. Maka pertanyaan kritisnya adalah ini orang melihat nonton dibaca di berita, kok bisa kepikiran seperti itu? Atau misalnya di sekelompok grup yang ternyata diisi oleh bapak-bapak yang izin ya yang laki-laki, kok bisa tega melakukan itu kepada anak perempuannya? Pertanyaannya apa yang dilihat, ditonton, dibaca, didengar ya? Karena beberapa waktu yang lalu saya hadir di salah satu sekolah yang viral jawabannya adalah tentang itu. Maka ternyata apa yang kita ucapkan ngomongin FYP diskusikan dia akan keluar menjadi action, pidana dari hasil keputusan kecil sih. Iya, cuma sekedar menunda pekerjaan sampai minggu lah kasar kita mau milih dulu sebentar atau mana sih? Tapi yaudah karena ini kewajiban, yaudah kita lakukan juga. Kita melakukan procrastination atau kita disiplin, itu kan kecil banget ya tentang diri kita sendiri. Tapi kalau dilakukan secara berulang-ulang, dia bakal jadi kebiasaan. Sekedar aware, ya itu kan tentang kota aja kan impact ya. Ketika kita aware dengan apa yang terjadi. Ya elah bicara pertanian itu kan urusan BUMN dan mereka-mereka yang ada di sana emang impact ya dalam kehidupan kita. Kasar itu kan reshuffle, kita juga nggak dapat apa-apa kalau kita mengikuti isunya. Kalau beras, minyak, gula yang ada di pasar itu dipengaruhi dari keputusan politik di atas. Itu semua politik global. Kemarin banget saya hadir ke Bandung dan bicara ketahanan pangan, datanya akurat, analisanya kuat, tapi akhirnya mentok di satu. Ini political will. Ketika di Indonesia kita sedang panen, kok bisa pintu impornya dibuka? Ketika dalam hal ini apakah tanah-tanah kita disebut misalnya Jawa Barat atau food estate misalnya, kok bisa melakukan hal itu ketika sebetulnya bukan itu kebutuhannya saat ini? Dalam hal ini akhirnya kita tahu kita terbentur dan mentok di political will. Dan bicara political will itu kembali ke basis dasar moral dan etis. Mereka yang akhirnya punya power dengan sesuatu kata ini bisa berubah dari hal secara terstruktur. Saya sengaja bawa ke sini karena saya yakin bicara tentang ini teman-teman, itulah yang teman-teman pelajari 4 tahun ke depan, atau mungkin ada yang sudah semester 5 atau 7 teman-teman berorganisasi, itulah yang akan kita pelajari. Tapi ternyata salah seorang founding fathers negeri ini menyebutkan kalau orang baiknya hanya fokus pada kebaikan dirinya sendiri. Saya mau izin ya di sini karena dalam hal ini Islam semua namanya LDK ya. Kalau orang Islamnya hanya fokus pada kebaikannya sendiri, ibadahnya sendiri. Berarti kan kalau ibadah sendiri adalah kalau kita ya urusan kita dengan Tuhan kan gitu ya. Amin Allah. Maka biarin aja. Bebaskan aja. Itu kan tentang kepentingan mereka sendiri. Tapi kalau orang baiknya ini sudah mulai masuk ke pasar, berarti kan ekonomi ya, menguasai pasar. Berarti ini tentang keberminanas. Ini tentang kemaslahatan banyak orang, salah satunya lewat ekonomi. Maka kita mulai awas. Cek, ini siapa sebetulnya pemainnya. Cek, kita bisa menguasai para pemainnya atau tidak. Ditutup. Dan kalau orang baiknya sudah masuk ke politik, cabut sampai ke akar-akarnya. Karena di situ perubahan secara sistemik. Saya bukan bilang bahwa yang lain berarti enggak penting banget, tapi segala kebaikan itu dalam konteks systematically changes, secara sistematis berubah dalam konteks negara. Maka kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang punya moral dan etis sempurna, yang jabatannya, kewenangannya, tanda tangannya itu berakhir pada kepentingan orang banyak, bukan kepentingannya sendiri. Dan teman-teman, 8 jawaban dari yang tadi sudah kita dengar, bukan dari saya ya, dari kawan
sana ya, karena itu tuh cuma asap, apinya bukan di situ. Itu dalam hal ini yang menambah isu yang harus kita perhatikan aja. Kita lanjut lagi tadi 17+8 ada yang bilang tentang Agustus ya dan lain-lain. Itu kan sebetulnya adalah hilir, hulunya bukan di situ. Reshuffle. Pertanyaannya, apakah itu esensi utamanya? Atau jangan-jangan sekarang adalah waktunya kita anak muda bukan hanya aware, tapi melihat sebetulnya akan masalahnya di mana? Kenapa? Karena poin kedua bicara muda tadi, anak muda yang ditawarkan bukan hari ini, yang ditawarkan anak muda adalah masa depan, benar nggak? Jadi bukan apa namanya? Saya bukan bilang bahwa berarti anak muda nggak bisa melakukan apa-apa di hari ini, bukan ya teman-teman. Bahkan ada orang-orang yang punya privilege yang bisa menawarkan hari ini banyak. Tapi juga sangat sendiri teman-teman, harus kita akui. Jadi jangan mau diambil rasa pedenya, jangan mau direbut rasa confidence-nya ketika banyak pihak atau sesuatu yang membutuhkan anak muda bisa apa, anak muda tahu apa yang bisa ditawarkan anak muda hari ini untuk negara. Jangan mau diambil rasa confidence-nya dengan selentingan-selentingan kayak begitu, karena justru dibalik. Ini statement boleh dipakai saat beasiswa, boleh dipakai saat interview lamaran kerja, boleh. Yang ditawarkan anak muda adalah masa depan. Bapak mau lihat masa depan perusahaan Bapak lebih baik, saya punya A, B, dan C. Silakan. Beasiswa mau dari dalam negeri, mau dari luar negeri. Yang dicari bukan potensi teman-teman hari ini, tapi potensi apa yang masih tersembunyi yang kalau kita kirim 2 tahun keluar atau di dalam negeri, potensi itu akan berubah. Jadi yang otomatis bicara anak muda, yang kita tawarkan adalah jadi make sense ketika semua orang menggadang-gadang tentang Indonesia emas. Maka pukul mundur dulu 20 tahun sebelumnya, kira-kira kita harapkan generasi mudanya kayak gimana. Dan saya tidak bosan untuk mengembalikan kepada akar pembahasan kita. Karakter adalah hasil akhir dari apa yang dipikirkan, mindset. Memenangkan mindset anak muda, kita memenangkan setengah pertandingan. Ketika dari awal kita udah diberikan, kita mah apa, cuma serpihan regina. Itu biar mereka aja yang punya orang dalam, mereka aja yang didukung oleh ayah, ibu, paman, dan keluarga yang memang masih karpet merah misalnya. Itu biar mereka aja yang lebih punya banyak akses dan informasi ke sana. Ketika dari leher ke atasnya aja kita udah kalah. Dan mungkin teman-teman di sini di Jabodetabek beruntung dengan akses informasi. Percaya teman-teman, kawan-kawan dari daerah sana, ternyata masih banyak yang bahkan dari leher ke atas aja. Saya juga berani bilang belum merdeka, tapi ragu untuk menyatakan atau memperjuangkan goal-goal atau cita-cita yang sebetulnya nggak ada yang salah. Mereka lahir di mana, mereka besar di mana, bukankah lahir dan bertumbuh di tengah keluarga yang seperti apa adalah sesuatu yang nggak bisa kita pilih. Ya kalau mau lahir di negara A dari rahim perempuan namanya Ibu B, itu sesuatu yang nggak bisa kita pilih teman-teman. Itu adalah ternyata cara berpikir inferior ini diturunkan dari satu lembaga informal yang kita sebut sebagai keluarga. Dan bicara keluarga, maka di sini titik kritis paling pertama dari kita semua tentang karakter, bicara tentang karakter. Karena justru karakter pertama terbentuknya dari keluarga. Dan bentuk laki-laki adalah kepala sekolahnya. Di konteks ini pendidikan ya, kepala sekolah itu keluarga. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi guru atau yang menjadi madrasah laki-laki adalah perempuan. Ketika perempuannya dalam hal ini tidak mengisi leher ke atasnya dengan yang berkualitas, maka secara tidak langsung yang turun nanti di 7 tahun pertama golden age si anak nanti adalah mungkin sisa-sisa trauma, inner child yang kita sendiri nggak selesai dan nggak berani selesai, mau nggak mau akhirnya terturunkan. Si anak mulai dari bagaimana kita berucap, hal-hal yang itu adalah kali pertama dia melihat dan itu terekam jelas. Dan 7 tahun pertama kehidupan si anak dalam menangkap apapun yang ada di sekitarnya itu berkali-kali lipat. Saraf di otaknya menangkap itu teman-teman. Maka mari kita persiapkan generasi selanjutnya dengan mempersiapkan diri kita hari ini teman-teman. Nah, kali saya izin agak sedikit fokus ke perempuan teman-teman. Tepuk tangan juga para perempuan. Perempuan ngapain sekolah jauh-jauh, lingkungan kita dia ngapain perempuan punya target tinggi-tinggi. Boleh jadi teman-teman adalah perempuan pertama di keluarga teman-teman yang punya target kayak gitu.
di keluarga teman-teman yang mengambil jalur yang tak biasa. Maka bukankah yang selalu menjadi pembuka awalan atau perintis demikian apapun itu yang hari ini sedang viral akan menerima konsekuensi yang berkali-kali? Boleh jadi perubahannya nggak kayak teman-teman, boleh jadi nanti di anak cucu kita, atau mungkin di anak kita deh. Tapi 20 tahun ke depan saat kita emang dulu tahun yang lalu anak kuliah di 2025 ngapain ya? Kok bersuara di Indonesia susah banget? Emang dulu 20 tahun yang lalu generasi Islam mudanya kemana ya? Kok Palestina udah nggak ada lagi di peta? Emang dulu 15 tahun yang lalu kemana ya orang tua yang hidup di zaman itu? Kok kualitas udara di Indonesia udah tidak selayak itu lagi? Selain itu, bukankah Muhammad Al-Fatih dengan pencapaiannya penaklukan Konstantin Nobel tidak terjadi di satu generasi? Itu sudah terjadi dari dimulai dulu di beberapa generasi sebelumnya, kemudian dilanjutkan dan ternyata kurva itu kali adalah di generasi beliau. Yang saya pengen bilang adalah boleh jadi teman-teman generasi Z hari ini yang hidup di era awal mulanya mungkin saat SMA, teman-teman 2019 kan ingat nggak COVID? Semua akhirnya kita dari rumah, semuanya belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Itu gerbang awal teman-teman proses kita masuk di industri 4.0 yang nggak terbiasa dengan teknologi mau bangun jadi terbiasa. Ini bukan hanya tentang sekolah dari rumah, bukan. Ini tentang ekonomi pun dipaksa masuk teknologi. Bahkan urusan bernegara pun satu hari bisa rapat 10 kali antar negara pakai Zoom. Yang sebelumnya saya tahu memang ini nggak pernah terjadi teman-teman. Artinya kalau ada generasi yang paling siap untuk keluar sebagai pemenang dari sebuah krisis, maka 2019 COVID-19 itu adalah krisis teman-teman. Semuanya dihantam. Maka jawabannya adalah generasi teman-teman. Karena teman-teman tumbuh ketika masa-masa krisis konteksnya COVID-19 kemarin. Nah dari sini akhirnya ini saya percepat. Jadi yang dibutuhkan di 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 adalah kalau kata kita proses digitalisasi, termasuk mau kita ngomong guru, mau kita ngomong teman-teman kreatif, nggak ngikutin proses digitalisasi apalagi hari ini masuk ke 5.0, kira-kira akan digantikan atau tergantikan. Maka sama, ternyata ini bukan tentang profesinya, tapi dikejar. Mari kita beradaptasi dengan apa yang hari ini yang sedang terjadi, tapi tanpa mengurangi esensi atau DNA dari apa yang dikejar dari profesi itu teman-teman. Habis ini saya akan mungkin karena waktunya tadi sudah habis ya, waktu habis ya. Saya percepat saja. Ini hal yang teman-teman bisa pakai, ambil bagian mana yang teman-teman merasa perlu silahkan. Tapi saya tutup bahwa kebutuhannya sudah diprediksi teman-teman 20 tahun ke depan ketika bicara pendidikan dan karakter. Kenapa pemimpin berkarakter dan seterusnya ini di-highlight? Saya nggak tahu alasan khususnya, tapi itulah yang hari ini diprediksi akan miss dalam 15-20 tahun ke depan. Karena mencari orang pintar hari ini teman-teman itu banyak. Apakah seorang pejabat tidak dipilih dengan tenaga ahli yang pintar? Tenaga ahlinya pintar teman-teman. Yang bisa jadi tenaga ahli kecuali orang dalam ya, itu pasti dicek ini lulusan mana, ini bagaimana pengalamannya, latar belakang ilmuwan dan ekspertisnya di bidang apa pasti dicari. Tapi setelah dilakukan riset, IKN ini layak nggak ya di titik ini? Semua kebutuhan untuk membentuk ibu kota negara misalnya, apakah ada di sini? Risetnya kuat, tapi NDN terkunci dengan political will-nya bagaimana? Sama dengan pendidikan dan guru dalam hal ini, maka mari kita dimulainya dari mana? Ternyata dimulainya adalah dari diri kita sendiri. Kita semua pada akhirnya adalah guru dalam kehidupan ini. Yang perempuan akan menjadi guru bagi anak-anaknya, yang laki-laki akan menjadi kepala sekolah. Jadi pendidikan si anak 7 tahun, 14 tahun, 21 tahun dalam hidupnya ini mau diarahkan kemana? Karena ternyata faktanya di 7 tahun pertama kehidupan seorang anak masih sangat tergantung pada apa kata orang tua. Apa yang orang tuanya bilang semua akan diikutin, benar? Akan diikutin. Kata ibuku nggak gitu, kata bapakku nggak begitu. Tapi usia 7 sampai 14 tahun, berarti SMP ya, itu mulai dari apa kata guru? SD sudah berakhir. Tapi mah kata ibu guru nggak begitu. Tapi mah kata Pak Ustadz nggak begitu. Kata Ustazah nggak begitu cara bacanya mah. Sudah mulai masuk dari luar.
14 sampai 21 tahun, apakah teman? Sangat make sense. Orang tua menginginkan SMA ini bukan karena pengen banget anaknya masuk ke situ dan menjadi juara, enggak teman-teman. Tapi dengan siapa anaknya bergaul akan mempengaruhi karakter anaknya nanti. Mau membayar 30 juta per bulan bukan karena pengen banget anaknya jadi pintar, enggak. Tapi karena pergaulan di sana basisnya adalah ada. Misalnya ya, contoh aja. Karena ternyata setelah dilakukan riset, ditanya kepada orang tua, kok mau menyekolahkan anak, harusnya bisa disekolahkan. Dan sebetulnya kalau ditanya pintar, ya pintarnya kurang lebih sama, pengetahuannya akan kurang lebih sama. Karena yang dikejar adalah pergaulannya ternyata berbasiskan Al-Quran. Misalnya ini hanya contoh-contoh kecil yang akhirnya kita ambil dari penelitian. 21 tahun sampai ada yang bilang 30, ada yang bilang 35, mungkin setiap orang beda-beda. Mau orang tua ngomong apa? Enggak. Aku maunya begini. Egonya muncul. Mau orang tua bilang, nah baiknya nggak begitu, enggak. Sekarang adalah waktunya aku memutuskan. 21 tahun sebelumnya tidak berlandaskan pada hal yang tadi kita bahas. Awalnya leher ke atas, ujungnya karakter. Maka justru masa-masa 21 tahun inilah, kalau dalam konteks Sirah Nabawiyah, ini penempaannya terjadi berkali-kali. Kita melihat sesuatu yang baru. Saya nggak bilang FOMO itu jelek ya, tapi akhirnya kita berubah. Yang viral akhirnya adalah B, kita pun akan ikut B. Nanti minggu depan yang MVP adalah C, saya pun akan ada di sana. Dan itu kesalahan saya 10 tahun yang lalu. Capek banget. Bahkan mungkin ada orang yang bilang bunglon banget saya. Sebetulnya kamu itu sibuk atau produktif. Maka hari ini salah satu tantangan era kita adalah kalau sudah ya adalah mari kita pastikan kita adalah anak muda yang produktif, bukan anak muda yang sibuk sekedar sibuk dengan semua informasi yang terjadi. Dan inilah kesalahan saya 10 tahun yang lalu, teman-teman. Saat ditutup, karena ini basis tadi kita bisa diskusi tentang ini, termasuk skill set yang dibutuhkan ketika kita bahas, karena dari kebiasaan dan dari karakter akan diuji dulu teman-teman. Mungkin kalau cuma dikasih 10.000 kita nggak akan tergoyahkan. Coba kalau dikasih 10 juta teman-teman mahasiswa, kalau belum masukin sponsornya ini 10 juta, mau nggak? Nggak, nilai kita nggak kesana. Yaudah deh 100 juta nih, mau nggak? Kayaknya nggak deh, kita tetap mempertahankan nilai integritas. 100 juta masih ketahan, lulus dari kampus nih 1M, mau nggak? Kalau dong bikinin konten kayak begini, boleh nggak? Ternyata integritas itu akan diuji teman-teman. Dan kita baru bisa menilai karakter seseorang justru ketika nilainya diuji. Kalau belum diuji, udah bertahan itu jangan-jangan bukan karena itu sebetulnya nilai yang kita pegang, tapi karena belum dapat kesempatan aja. That's it. Dari situ saya sadar, gak ada gunanya kita ngejudge. Apakah kalau kita dari posisi sebutlah misalnya orang-orang tertentu, kita kuat, maka akan jauh lebih baik. Instead of kita menunjuk 3 jari lainnya justru mengarah ke kita. Mari kita persiapkan diri karena kesempatan akan datang kepada mereka yang bersiap. Saat kesempatannya datang ke teman-teman menjadi tenaga ahli di bidang pendidikan, di Kementerian Pendidikan, atau teman-teman akan duduk di legislatif, yudikatif, eksekutif yang nanti satu tanda tangannya mempengaruhi. Akhirnya kita mempersiapkan diri dan karakter kita akan diuji. Saya ditutup, karakter akan membentuk destiny. Jadi 2045 sebetulnya sedikit lebihnya proyeksinya udah kebayang. Dari karakter generasi Z, kalau boleh diangkat sedikit ke generasi milenial, termasuk generasi alpha hari ini, mindset ini video, dikasih makanan, dikasih tontonan, bacaan, kira-kira dengan bacaan seperti apa? Karena we are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Mau lihat karakter seseorang, gak usah lihat dari sosial media ya teman-teman. Di sosial media 100 foto kita punya yang diposting berapa? 10 paling maksimal 5. Kita ngambil video misalnya, bisa diedit dulu. Hari ini bicara personal branding, kita bicara sosial media. Tapi bicara karakter, cek dengan siapa dia saya bergaul. Yang kalau nyambung banget, bisa berlama-lama. Dengan kata lain, kita justru dibentuk oleh lingkungan yang kita bisa memilihnya teman-teman. Dari situ karakter akan terbentuk. Ini saya dipercepat termasuk bagian yang tadi saya gagal dan kemudian akan dicapai
Tapi poinnya adalah mari kita pastikan kita adalah generasi yang mengisi leher ke atas. Ini botolnya masih terisi, tapi kalau sudah kosong, ini ada botol kosong boleh ini masuk. Ya udah kosong. Oke, ini boleh. Oh ya, nanti dikembalikan ya. Karena kalau botol yang kosong teman-teman akan menyebabkan ada leher ke atas. Anggaplah ini leher ke atas kita. Anak muda ini masih kurang pengalaman, kalah di wawasan mungkin masih terbatas. Sebagian orang cuan udah selesai, tapi sebagian lagi anak muda yang gak punya privilege orang tua kaya, ya harus memulai usahakan finansial freedomnya pada dirinya sendiri. Ketika leher ke atasnya nggak diisi, masalah, ya namanya manusia masalah pasti ada gitu teman-teman. Masalah data, tuntutan, ekspektasi publik, generasi Z tinggi dan lain-lain. Maka ketika masalah data yang terjadi adalah tekanan ribut. Bukan esensinya, ribut bukan pada esensi. Ribut sebagai respon dari masalah. Bukankah kualitas manusia dilihat dari kualitas dan masalah yang hadir? Bahkan di dalam Al-Quran sendiri dibilang teman-teman bahwa kualitas manusia tidak dilihat dari masalah yang hadir dalam hidupnya, karena selama nafas masih di kandung badan, masalah akan terus datang. Sekarang kita mahasiswa, nanti setelah lulus, kapan nikah? Kerja di mana sekarang? Setelah nikah, kapan punya anak? Kapan lanjut S2? Setelah dapat gaji 1 digit, 2 digitnya kapan? Gak akan selesai teman-teman. Tapi ketika botolnya terisi, ini udah saya naik ya. Ini kalau aku udah contoh aja, botolnya diisi. Masalah ini agak dibuka ya, karena nggak bisa dibuka, ini nggak dibuka. Kita masalah datang, pressure, dapat tekanan dari orang-orang tersayang, dari lingkungan, ekspektasi publik. Sakit, kadang-kadang akhirnya muka keluar. Ya silahkan take your time. Perempuan mungkin butuh nangis, laki-laki mungkin butuh ambil waktu jeda dan space. Silahkan, coping mekanisme kita beda-beda. Tapi kita tahu kalaupun ada suaranya. Tapi kita tahu bahwa suaranya tidak sebesar yang tadi. Dan dalam hal ini, saya ingin sampaikan bahwa selama 3 hal kita bergantungnya adalah pada sesuatu yang sangat kokoh yang nggak berubah lagi. Yang kedua adalah yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka saya yakin kalau dulu hipotesis, kalau sekarang insya Allah sudah jadi kesimpulan dan semoga jadi kesimpulan. Selama landasannya adalah kebenaran, kebaikan, dan bisa dipertanggungjawabkan, fight for it. Berjuang teman-teman. Sumber kebenaran di dalam Islam sudah jelas, gak berubah. Al-Quran dan Al-Hadis. Kalaupun ada yang gak logis, logika manusianya belum sampai. 14 abad yang lalu gak logis kok bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain secepat itu, gak logis. Sekarang udah ada aftur, kita bisa dari sini ke Mekah dalam sekian jam. Saya sempat bertanya ke salah seorang mentor, salah seorang ustaz, gak logis Al-Quran bilang bahwa kita akan kembali ke hewan-hewan ternak dan kembali menanam tumbuhan untuk makan. Ini gak logis. Orang hari ini kita udah pakai, ibaratnya gini, mau makan strawberry di Korea juga udah bisa. Masa kita kembali lagi ke zaman sejauh ini, ternyata ustaznya menyebutkan bahwa logika kita yang belum sampai. Selesai sampai di situ, baru beberapa bulan yang lalu saya ketemu sama satu dokumenter ini, tanpa bermaksud melebih-lebihkan ya. Memang profesornya dari Harvard, tapi menyebutkan dengan greedy, ketamakan, kerakusan manusia mengeruk hasil bumi, bukan hanya di Indonesia, tapi hasil bumi. Impactnya adalah glacier dan es di kutub sudah mencair, tanda bahwa pemanasan global sudah berada pada titik nadirnya. Tapi poinnya adalah bahwa ketika sumber daya alam sudah dikeruk sedemikian rupa oleh manusia dengan greedy, ketamakan, kerakusannya, maka akan ada titik riset yang diprediksi kalau greedy-nya manusia masih terus begini terus, maksimal banget tersebut tahunnya. Teman-teman search sekarang juga ketemu film-film dokumenternya apa. 2100, 2075, kita sama-sama berada di ambang batas. Teman-teman yang sedang tentang ikut climate change pasti sudah paham, tinggal berapa, 0, berapa lagi kita udah melewati batas yang seharusnya. Apa yang terjadi di alam hari ini, mau di Indonesia, mau di global, ini adalah impact dari sikap-sikap manusia yang sudah kelewatan batas. Tapi poinnya adalah ketika semuanya riset total, minyak bumi habis, maka otomatis semua turunannya kan jadi gak ada lagi ya. Gak ada lagi tuh istilah bahwa kita mengimpor beras dari mana, gak ada. Yang kita mainkan adalah apa yang kita tanam. Entah itu di kampung kita, gak ada lagi setelah kita naik motor, naik mobil, hanya mereka yang kaya banget
ada orang di sana kendaraan yang menggunakan bahan bakar seperti itu, kita akan kembali ke hewan ternak. Mungkin ada yang bilang kuda, mungkin kerbau, dan lain-lain. Bagi saya awalnya nggak masuk akal. Tapi ketika scientifically proof apa yang terjadi demikian, di Timur Tengah udah berubah. Awalnya menggadang-gadang minyak bumi, sekarang 2030 is tourism. Makanya dibangun sedemikian rupa. Itu udah bertanda bahwa minyak bumi yang ada di bumi kita ini udah kapasitasnya sudah semakin menipis. Dan ketika itu terjadi, make sense kalau bahkan Al-Quran sudah menyebutkan itu dari 14 tahun yang lalu akan kembali lagi ke titik itu. Pertanyaannya adalah logika manusia udah sampai ke situ atau belum? Awalnya bagi manusia sebelumnya nggak make sense kalau bisa ada air tempatnya sama, tapi ya warnanya bisa berbeda dan tidak tercampur. Tapi setelah alamnya ditemukan, ternyata bisa dijelaskan scientifically. Dari sini saya sadar sumber kebenaran dan kebaikan sebetulnya jelas di mana. Apalagi bagi kita yang memerlukan agama Islam. Yang terakhir adalah bisa dipertanggungjawabkan. Tidak semuanya kita tahu harus kita sampaikan. Artinya kita punya 10 anak panah, tidak semua yang harus kita lepaskan. Teman-teman sebagai mahasiswa, teman-teman tahu kapasitasnya. Karena kalau sebagai mahasiswa, status mahasiswa teman-teman dicabut hari ini gara-gara melewati batas, otomatis hari-hari teman-teman akan berpikir tuh kan, speak up, selesai jadinya. Padahal nafas perjuangan ini masih panjang. Boleh jadi perubahannya kan nanti di generasi sesudahnya. Tapi punya contoh, ternyata bisa ya speak up seperti Abang A dan kakak B, seperti Mas A dan Mbak B, tapi tetap aman, lulus kuliah oke, tapi tetap kritis, idealismenya terjaga. Itu akan menjadi contoh dan teladan. Dan bukan bicara pendidikan, poin utamanya adalah do it by yourself first. Jadilah teladan. Hari ini itu bisa dicontohkan dari mana saja, mau offline maupun online, tapi start from ourselves. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada hal yang bisa saya diambil. Kita akan diskusi dipimpin oleh kakak. Silakan. Allah luar biasa Kak Sherry atas penyampaian materinya amat sangat bermanfaat dan juga insightful. Oke, ikhwan dan akhwat, sekarang langsung saja mari kita participate question and answer. Tanpa beri kesempatan ikhwan Sabora dan Asal Sabora. Kalau dia boleh bantu memilih penanya ya. Coba dari apa dulu mana dulu. 1, 2, 3. Jadi, oke lah. 1, 2, 3. Boleh bagi dari bawahnya. Silakan berdiri, perkenalkan nama dan juga asal jurusan. Perkenalkan, nama saya Yuyun Bisa. Saya berasal dari Fakultas Pembelajaran Kejuruan dari Manajemen Pendidikan. Pertanyaannya juga di tengah kehidupan saat itu kan banyak ya para pejabat yang dia berpendidikan tinggi, terus juga kan menjadi pemimpin di Indonesia yang seharusnya itu membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berdampak yang positif. Tapi malah kebanyakan tuh sekarang tuh kayak terjadinya degradasi moral. Nah, pertanyaan itu bagaimana cara kita untuk menjadi pemimpin sekaligus untuk menjadi generasi yang berkarakter di tengah tantangan yang ada di kehidupan Indonesia di sekarang ini. Terima kasih. Baik banget, pertanyaannya dari saya. Indri ya? Terima kasih dari pertanyaannya. Makasih banget di bagian dari saya nanti untuk di salah satu slide nanti saya ditutup dengan poin ini. Saya setuju bahwa kalau kita terus-terusan harusnya idealnya kan kita semua berharap yang idealnya memang seperti yang Kak Yudi tadi sampaikan bahwa dijamin anak yatim piatu itu dijamin merdeka kan idealnya begitu. Tapi dengan semangat gotong royong orang Indonesia ada berbagai rumah yatim di Indonesia.
Dan ternyata Indonesia masih masuk 4 besar negara dengan tingkat keramahan orang-orang itu tinggi banget. Ada terjadi musibah bukan durasi dalam waktu sangat cepat kita bisa mengontrolkan. Nah, tapi pertanyaan kritisnya adalah ini bukan tentang satu orang atau tentang kemurahan hati. Kalau bahasa bilang kan empati, moral, etis. Pada akhirnya tentang political kan gitu ya. Dan ketika orang yang pintar tapi tidak punya empati yang terjadi seperti kami kita disampaikan, kepintarannya, kekuasaannya, powernya dipakai untuk membodoh-bodohi atau mengambil kepentingan untuk dirinya sendiri atau kelompoknya. Itu berhukum. Tapi kalau orang baik, empatinya hidup, tapi ini yang berjalan, yang terjadi adalah ya udah kalau itu kan selalu kalah. Karena bilang kan, untuk itu wajar ingin membuat perubahan secara sistematis, baik dan berjangka, sustainable, maka harus ada perubahannya dirawat secara berketerusan. Dan mulainya dari mana adalah dari diri kita sendiri. Karena itu bisa kita kontrol. Kalau kita berharap ya udah itu orang tua kita aja, that's out of our control. Kita nggak bisa berharap orang lain yang berubah pikirannya, ucapannya. Yang bisa kita lakukan adalah kita merespon itu sesuai dengan kebaikan dan kebenaran. Nah, poinnya adalah gimana kita nih anak muda nih, mulai dari diri sendiri nih, menjadi bagian dari generasi berkarakter, kan gitu ya. Maka saya kembali ke salah satu slide yang tadi sempat kita bahas. Karakter itu kan gak ujuk-ujuk ya kayak nggak aha 1 jam udah jadi. Butuh habit yang dilakukan secara konsisten, bahkan harus diuji dulu. Kita bicara tentang disiplin. Kalau nggak ada tantangan dan hambatan, ya udah jalan aja. Tapi kalau ada hambatan, kita harus tetap disiplin. Dan kita membiasakan untuk hidup sehat dan lain-lain, tapi gampang-gampang aja nih. Itu belum jadi karakter. Hujan, ada sesuatu yang terjadi, tapi kita tetap membiasakan hidup sehat itu. Misalnya kalau pagi minimal 15 menit ya, misalnya kita olahraga. Jangan-jangan itu menjadi bagian dari karakter kita. Mau kita lagi timur maupun barat, itu akan tetap kita lakukan. Integritas sama, perlu dipuji. Ketika kita lolos dengan pujian itu baru menjadi bagian dari karakter. Nah, kembali ke pertanyaan, bagaimana caranya? Karena awalnya adalah ini tadi, kayaknya ada di salah satu slide ya. What you thought, mulai dari pikiran, dia akan keluar dari ucapan. Ucapan keluar dari action jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter jadi destiny. Sekarang teman-teman mengupayakan itu di diri teman-teman lewat layar ke atas. Saya sepakat kita bisa pilih apa yang kita tonton, baca, dengar. Ini tadi seperti kita bahaskan generasi berkarakter ya. Pilih teman-teman senang dalam dunia apa? Silakan pilih podcast berkualitas sekarang udah banyak. Tapi kita kurang senang dengan audio visual, kita senangnya baca buku. Pilih sekarang buku berkualitas dari luar juga udah banyak yang beredar. Bahkan udah dibantu oleh beberapa yang senang untuk merangkumnya. Jadi dalam ini udah nggak ada alasan bagi kita untuk tidak mengisi mindset kita bahwa kita dengan sesuatu yang pilihannya ada di kita teman-teman. Nah, ketika bagian ini kita teruskan dengan ucapan, kita pilih circle-nya, maka kita sama-sama tahu arahnya akan kemana. Maksudnya tadi kan dalam Islam ada yang namanya kun fayakun. Ya kalau kita memang maksudnya kalau percaya takdir ya, baru kalau ada sempat yang kayak gitu soalnya. Kalau kita udah ditakdirkan baik, ya kita akan baik. Teman-teman, mungkin saya ditutup sampai di sini. Kita sama-sama tahu jawabannya kalau ada pertanyaan di mana letaknya takdir. Kita udah sama-sama tahu jawabannya. Letaknya takdir adalah di atas maksimalnya usaha dan maksimalnya doa kita. Usaha dulu maksimal, doa dulu maksimal, baru kita bisa takdir. Jadi kalau kali sering kita ini, itu nanti kita takdir berbicara aja. Kalau kita nggak pernah tahu orang tua lagi, ya udahlah, itu nanti diberi kesempatan datang kali kita aja. Kira-kira ketika lulus nanti kita kayak lihat diri sendiri punya karya dalam bidang apa ya? Ya udahlah, itu nanti gimana kondisinya dituliskan ke kita aja. Tanpa ada usaha maksimal, tanpa ada doa maksimal, kita ada sama-sama. Kalau ini manusia realistis, dia yang dibentuk oleh lingkungan, bukan dia yang dibentuk lingkungan. Salah satu SMP di Jakarta, saya beberapa hari lalu hadir, siswanya bertanya begini, memang salah ya kalau kita dibentuk? Ya,
emang kita manusia harus selalu membentuk ya? Pertanyaannya keren. Bayangkan generasi aku ada sendiri di situ ya. Emang salah kalau kita dibentuk? Jawabannya bukan tentang benar salah. Syukur kalau kita dibentuk oleh nilai-nilai atau lingkungan yang positif. Tapi itu kalau nggak semua orang sebenarnya itu berada di lingkungan yang positif, yang membuat kita bertumbuh. Maka satu lagi itu umur kita singkat, teman-teman. Masa muda nggak akan keluar bola lagi. Harus cukup dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, visi, goal dan cita-cita kita ini dari kebenaran. Saya itu jawaban itu kali ini dan bukan Islam dari Allah yang dibuat di luar negeri. Islam dari Allah adalah untuk mana? Islam dari Allah adalah untuk membentuk bukan dibentuk. Hijrah kita di Muhammad SAW dari Mekah ke Yastrib ke Madinah itu jelas visinya apa, goalnya apa, targetnya apa, dan prosesnya ternyata dimulainya adalah dari diri sendiri. Karena 13 tahun kalau kita mencoba untuk membongkar di sisi kronologi 13 tahun dari Muhammad dan tim dari geng di Mekah, kita sama-sama tahu itu esensinya adalah self-awareness, mengenal siapa diri, kenapa kita diciptakan, tujuan hidup ini apa. 13 tahun di Mekah, prosesnya adalah itu. Sehingga hanya butuh waktu 10 tahun ketika pindah hijrah ke Yastrib, hanya butuh 10 tahun. Mereka yang ternyata kelebihannya dalam bidang pendidikan, mereka bergerak dalam jalur pendidikan. Ternyata kelebihannya adalah di strategi perang, ekspansi wilayahnya jalur curang. Karena yang sedang dalam dunia ekonomi entrepreneur, akuisisi pasar gak butuh waktu lama. Maka saya hidup. Ternyata prosesnya mungkin sama dari dulu. Tapi pertama saya rangkum adalah find your potential. Tempat potensi kita ada di mana? Dan bukankah setiap kita diberikan Tuhan potensi yang beda-beda? Ada yang mungkin umurnya dalam linguistik, lemah dalam hal itu menghitung. Ada yang lemah cuma menghitung, tapi bagus banget menjaga hubungan dengan orang interpersonalnya keren banget. Bukan tugas kita untuk unggul dalam semua hal. Apalagi di industri material, salah satu slide tadi sudah ada. Udah bukan one show, bukan tentang pokoknya dia lagi. Ternyata hari ini adalah kamu punya kemampuan apa, kita punya kemampuan apa, yuk kita evaluasi. Cek mau teman-teman sedang di platform manapun, cek hari ini anak muda gak bisa berkolaborasi. Itu kawan pasti akan keluar dengan sendirinya dari circle-nya. Dan ternyata kunci dari kolaborasi adalah kamu membawa apa ke meja kita. Kamu punya skill apa? Dengan sendirinya teman-teman itu akan masuk dalam lingkaran kolaborasi. Bukan tentang aku, tapi tentang kita. Dan bukankah dari awal mula Islam mengatakan bukan tentang one minute show, tapi tentang bagaimana kebermanfaatannya untuk semuanya. Saya lanjut yang dulu belajar, tadi itu pelajaran bicara tentang beradaptasi dengan segala perkembangan zaman. Karena kalau profesi sekarang akan berubah teman-teman. Dan itu nanti kalau ada cari waktu, itu kegagalan saya dulu. Saya masuk 10 tahun lagi adalah siapa? Saya adalah bersama. Makanya saya yang berjuang politik internasional. Ternyata jawabannya dari situ. Kenapa kamu mau jadi duta besar? Kenapa harus di negara itu? Karena saat itu saya dengan sok taruhnya gitu, egonya tinggi, belum bisa mengendalikan ego. Saya sebut mau di negara mana ditempatkan ya, dan seterusnya. Akhirnya si mentor nanya, kenapa kamu menjadi duta besar? Dan kenapa harus di negara itu? Kalau ternyata esensi dari yang mau kamu kerjakan 10 tahun ke depan itu adanya justru di profesi lain. Kira-kira kamu siap nggak berdamai dengan skill-skill yang dibutuhkan? Kalau kita melanjutkan nanti akan ada skill-skill lain. Saya nggak bisa jawab teman-teman. Itu tuh orang cita-cita kamu, cita-cita orang tua tuh saya yang nggak selesai di masa muda. Yang nggak mau kamu teruskan atau kamu bisa meneruskan. Jawabannya bukan tentang benar salah ya. Kalaupun iya ini cita-cita orang tua kita atau saya ini, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi seberapa mau kita bertanggung jawab menyelesaikan itu sampai akhir. Jadi nggak ada lagi istilah dulu sih ibu guru kita ambil jurusan ini, dulu sih bapak guru kita ambil profesi ini. Kita akan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kita ambil. Dan bukankah tanggung jawab itu adalah karakter kecil. Mungkin sederhananya adalah tentang tanggung jawab ini. Teman-teman sebelum mendapatkan tanggung jawab besar, kita akan diuji dalam tanggung jawab kecil. Dan ketika kita selesai dengan tanggung jawab kecil, yang paling pertama adalah diri kita sendiri. Maka cepat atau lambat snowball effect. Awalnya kecil, tapi semakin bergulir, kawan-kawan mulai percaya, organisasi mulai percaya, ternyata antar kampus mulai percaya, Jabodetabek mulai percaya, dan seterusnya.
Bukan berarti ketika lulus yang teman-teman pegang adalah proyek nasional. Ketika lulus pertemuannya udah di tingkat internasional. Karena kita mulainya adalah apa hal kecil begini yang mungkin 1% tadi kita bahas. Even that's 1%. Tapi kalau dilakukan secara konsisten, itu akan membuat siapa berdasarkan karakternya. Dengan siapa kita 3 bulan lagi saat 2025 akan kita bicara. Jadi saya pikir fokuslah pada hal-hal kecil dan konsisten di situ untuk menjadi best version of us, final potential, dikejar agar terus relevan dan relate dengan segala perubahan tentang kekinian, tentang kedisian. Karena bahkan dari 14 abad yang lalu disebutkan sampaikan sesuai dengan zamannya. Mungkin cocok disampaikan dengan cara itu 30 tahun yang lalu tidak apa-apa kita. Sekarang udah gak gitu lagi zamannya. Dan ternyata Islam adalah yang menyampaikan itu, sampaikan sesuai dengan zamannya. Zaman teman-teman mungkin caranya akan berbeda dengan generasi alpha. Jadi terus dijawab untuk saya itu tetap jadi disebut. Karena di antara 8 miliar manusia di dunia ini hanya ada satu kali hidup, hanya ada satu pakai, hanya ada satu kalau kita tadi, hanya ada satu syariat. Sekalipun kembar lahirnya dari rahim yang sama, bedanya cuma hitungan jam atau menit, pasti ada keunikan masing-masing. Ketika kita tetap jadi diri sendiri di tengah semua informasi yang hari ini hadir, FYP paginya apa, sorenya udah apa misalnya, terus berganti viralitas, kita nggak akan kehilangan jadi diri. Dan ini boleh sesuatu yang sifatnya basic banget. Sebutlah kita adalah seorang muslimah misalnya, maka cari tahu apa yang membuat seseorang disebut sebagai muslimah. Mau nanti ke Eropa, ke Amerika, ke China, ke Jepang, ke India, dan itu akan membuat orang respect dengan kita. Tunjukkan value kita ada di mana, karena value yang tidak akan berubah. Kalau bicara tentang sesuatu yang berubah, ya otomatis perubahan adalah kepastian tadi di slide paling pertama. Tapi kalau bicara value, bicara kemanusiaan itu value. Mau teman-teman ketemu sama yang bukan Islam, mereka akan hormat karena yang dia bicarakan adalah yang lain dan itu gak berubah. Mau kita bicara dan kita mengikuti kita, warna kita boleh berbeda karena itu adalah sebuah kepastian. Tapi show your value. Laki-laki perempuan saya pikir sama. Ketika kita menunjukkan itu menjadi diri sendiri, nilai kita di mana, maka dengan sendirinya kita itu akan muncul. Itu kan dari saya mau berdoa. Materi aja dari lapangan dia bahwa terdapat waktu mas. Jadi pertanyaannya kita cukupkan tadi ya, cukup satu aja. Apa ya? Mungkin karena Jumat ya, isi persiapan teman-teman mungkin salah satu dari kayak agak kepanjangan yang pematerian, tapi boleh nggak kalau ada yang benar-benar pertanyaannya ini pengen banget untuk diangkat, kita diskusikan bareng-bareng atau dijawab, boleh nggak ditulis pertanyaannya di kertas, nanti dikasih ke kakak pasiliannya, nanti saya jawabnya lewat video dan langsung nge-mention Instagram teman-teman. Jadi karena kalau yang lain juga nanti saya lagi mau diskusi, ayo aja. Kalau yang ditulis nama Instagramnya ya, yang nanya siapa, sama nama Instagramnya. Jadi bukan pertanyaan bebas, nggak tahu siapa yang nanya, nggak gitu. Jadi jelas siapa yang bertanya, bukan pertanyaan yang jadi cuma teman-teman tahu ini saya yang bertanya dan saya akan bertanggung jawab atas pertanyaan saya. Silakan nanti dikumpulin ke kapan itu. Siap. Terima kasih teman-teman. Oke, lupa dulu pertanyaan dari Instagramnya ya. Baik, karena terbatas waktu kita coba sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sekali atas materi yang bermanfaat kepada para audiens yang sangat antusias dan pertanyaan yang sangat bagus juga tadi. Sebelumnya saya ingin mengulas sedikit bahwasannya kita ini memang harus menjadi manusia yang menyesuaikan zaman gitu ya, tapi tidak lupa bagi dengan nilai empati, moral dan juga etis. Nah teman-teman gak perlu ragu lagi untuk menjadi pengajar di masa depan, karena guru itu satu-satunya profesi yang langsung mengarah ke hati dan juga mindset seseorang. Dan juga jika teman-teman mau jadi pemimpin, maka jadikanlah jabatan teman-teman, omongan, kata-kata itu untuk kepentingan
be agile and be you. Dan saya juga terpakai nih, jangan lupa bilang cakep ya. Sore hari makan papaya. Tidak lupa mengerti komat. Calon guru berhati mulia, calon pemimpin berakhlak dan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada closing statement dari Liga dari Boleh. Closing statement? Closing statement tentang tema ya? Ya. Oh, saya ditutup dengan yang tadi kan kita bahas tentang wirausaha. Kalau wirausaha ada dua hal yang dititipkan Tuhan pada manusia yang tidak ada pada makhluk lain. Pertama ini, make sense kalau Tuhan bahkan menyebutkan kenapa kamu berpikir? Apakah kamu tidak berpikir? Maka sebetulnya saya harus jujur, Islam adalah agama yang mengajak kita berpikir. Dan ada yang mungkin harus disuka atau tidak suka, senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju. Lulus dari kampus bukan jaminan ini kita pakai. Jadi hari ini sebagai orang-orang yang mendapat privilege ada di kampus, bahkan calon-calon guru, mari kita pastikan kita memaksimalkan leher ke atas. Karena bagian ininya dijaga dan dilatih, kita memenangkan 50% pertandingan. Yang kedua adalah empati. Yang tadi merasakan apa yang kalian rasakan. Dan percayalah, itu gak akan didapat hanya di dalam kelas. Ikut kegiatan. Itu tentang social experience, itu tentang personal experience. Perluas cara kita belajar, teman-teman berinteraksi bahkan dengan siapa aja. Betul bahwa circle kita harus dijaga, tapi berteman dengan siapa aja, bahkan dengan yang berbeda sekalipun. Karena kita sering sadar tentang definisi menjadi minoritas. Justru ketika saya menjadi minoritas, definisi menghargai dan menghormati orang lain. Justru ketika saya menjadi minoritas, tahu ketika jalan semakin. Oh, ternyata begini ya jadi minoritas. Oh, ternyata begini ya ketika kita hanya bicara sesuatu yang karena kita banyak aja. Coba contoh satu, orang sebelumnya letakkan dia di sesuatu di lingkungan yang membuat dia jadi minoritas. Kalau ternyata karakternya masih sama, maka kita ada di apa? Dia memang punya karakter itu. Karena kalau rame dan kita keluar itu wajar, teman-teman, biasa. Tapi kalau sudah minoritas dan teman-teman kita menunjukkan nilai yang sama, itu tanda kita dihormati karena nilai kita. Saya ditutup sehingga ketika dua hal itu terus kita jaga sebagai anak muda, bukan hanya dijaga tapi dikonsistensikan. Yang muncul adalah karakter dan pendidikan berbasis karakter yang 15-20 tahun itu dibutuhkan. Kita semua calon guru, mungkin kalian sudah jadi guru, gak cukup cuma pintar, teman-teman. Ternyata kita membutuhkan empati, karena pintar tanpa empati, pintarnya akan dipakai untuk membodoh-bodohi. Tapi orang baik yang punya empati atau moral tidak pintar, tidak cerdas, yang terjadi adalah orang baik yang akan selalu marah. Orang baik harus diterima, harus. Karena kalau enggak, suatu yang akan terus diberikan kepada mereka yang mungkin dan besar kemungkinan nilainya berbeda. Jangan pernah salahkan ketika panggung terus-terusan diisi oleh mereka yang nilainya boleh jadi kita suka atau tak setuju. Kalau sebagai orang baik atau merasa bisa mempertanggungjawabkan nilai itu, kita akan berjuang. Ini waktunya kita menstrategikan langkah yang jelas, bicara tentang karakter, kita bicara tentang pendidikan, dan bicara tentang pendidikan yang berkarakter. Itu adalah kerja-kerja kita semua, jangka panjang. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri. Dan saat itu untuk masa depan kok, teman-teman. Jangan percaya ketika ada yang memberikan jaringan, wah masa depan kita akan kita udah bisa merancang A, B, dan C akan terjadi udah pasti dan itu memastikan masa depan. Tapi kalau ada pertanyaan, bagaimana cara memprediksi masa depan? Kita bersama-sama tahu jawabannya. The best way to predict our future is create now. Mulai dari sekarang, cicil dari sekarang. Ketika kita mencicilnya, selangkah kita sama-sama tahu jangan menuju ke puncak,
puncak pasti lagi kita dulu. Kalau kita dulu, nah jadi kita belum di puncak. Nikmati prosesnya sekarang, rasakan sakitnya, capek sih rasa take your time. Oh hidup ini kata orang tua kita bukan perawatan, hidup ini kata orang tua kita adalah perjalanan. Berat sih rasanya kita butuh ambil jeda dulu, ambil waktu jeda. Semakin kita kenal siapa kita tahu bagaimana mengalirkan energinya. Bukan untuk berlama-lama, untuk segera kembali ke medan perjuangan kita dan menjadi hasil terbaik masing-masing. Demikian. Terima kasih.